Malam itu, dusun jembatan gantung diselimuti kabut pekat. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding rumah dinas kecil milik sepasang anggota polisi, sebuah tragedi sedang lahir. Tragedi yang akan mengguncang seluruh Lombok Barat. Brigadir Esko ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya. Tubuhnya tergeletak dengan luka di kepala dan darah mengering di tanah basah. Dan yang paling mengejutkan, tersangka utama bukan orang asing. Ia adalah istrinya sendiri, Bribtu Rizka. Tapi yang membuat semua gemetar bukanlah bukti forensik, bukan pula hasil autopsi, melainkan satu suara kecil, suara seorang anak berumur 8 tahun, yang menjadi saksi terakhir dari kematian ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang cinta yang berubah jadi amarah, tentang rahasia di balik seragam, dan tentang bocah kecil yang suaranya membuka seluruh kebenaran. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Malam itu, udara di dusun jembatan gantung terasa berat. Angin yang berembus dari arah kebun belakang membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Lampu jalan di ujung gang berkelip pelan, menyisakan bayangan pohon jambu yang bergoyang di bawah cahaya remang. Di dalam rumah dinas sederhana itu, Bribtu Rizka baru saja melepaskan topi dinas dan menaruhnya di atas meja. Ia tampak lelah, rambutnya yang terurai dari balik kerudung menempel di pelipis, wajahnya pucat karena seharian berada di lapangan. Dari dapur, terdengar suara piring disusun. Sementara di beranda, suaminya, Brigadir Esko, duduk diam menatap kosong ke arah kebun belakang. Rizka bisa merasakan hawa tegang sejak ia membuka pintu. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Esko terlalu tenang, terlalu diam. Biasanya ia akan menyambut dengan senyum atau sekadar bertanya, "Sudah makan?" Tapi kali ini, tak ada sapaan. Hanya suara jangkrik yang bersahutan di luar. "Kenapa diam saja?" tanya Rizka pelan, mencoba mencairkan suasana. Esko tidak menjawab. Matanya tetap tertuju ke depan, ke arah pohon jambu yang berdiri tegak di ujung kebun. Setelah beberapa detik, ia menarik napas panjang, lalu meletakkan ponsel di meja beranda. "Aku baca pesanmu," katanya datar. Rizka tertegun. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. "Pesan yang mana?" Ia mencoba menahan nada suaranya. Esko menatapnya. "Pesan dari nomor yang kamu simpan tanpa nama itu. Katanya kamu mau selesaiin semuanya sebelum aku pulang dari dinas malam minggu lalu." "Maksudnya apa, Riz?" Suasana hening. Hanya terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Rizka menelan ludah, matanya bergerak gelisah. Ia tahu Esko mulai curiga, dan malam ini mungkin akan jadi ledakan yang selama ini ditahannya. "Aku capek, jawab Rizka akhirnya. "Capek sama curigaanmu. Semua aku jelasin, tapi kamu gak pernah percaya." Suara piring dari dapur berhenti. Anak mereka, Arfan, bocah 8 tahun, muncul di ambang pintu kamar. Ia mengintip, matanya bingung melihat ayah dan ibunya saling tatap penuh emosi. Esko berdiri. "Kamu bilang capek? Aku juga capek, Riz. Tapi aku gak pernah bohong." Rizka ikut berdiri, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu yang gak ngerti perasaanku. Aku kerja keras, tapi kamu selalu anggap aku salah. Aku cuma ingin tenang." Tangan Esko mengepal. "Tenang? Dengan siapa kamu cari ketenangan itu?" "Hah? Dengan orang yang kirim pesan itu?" Piring di meja jatuh dan pecah. Suara bentakan menggema di seluruh rumah kecil itu. Arfan spontan mundur, bersembunyi di balik pintu kamarnya, memeluk boneka beruang coklat yang sudah lusuh. Dari celah pintu, ia bisa melihat bayangan dua orang yang ia sayangi sedang saling berteriak di ruang tamu. Hujan kembali turun rintik-rintik. Suara kaca jendela diguyur air terdengar pelan, bersaing dengan suara napas berat dua manusia dewasa yang emosinya sudah di puncak. Lalu sunyi. Hanya ada suara langkah berat menuju belakang rumah. Arfan mendengar kursi tergeser, pintu dapur terbuka, lalu tertutup keras. Ia menahan napas, memejamkan mata, berharap semua segera selesai. Beberapa menit kemudian, suara benda jatuh terdengar dari arah kebun. Disusul gonggongan anjing tetangga yang menggila. Arfan ingin keluar, tapi rasa takut menahannya. Ia hanya memeluk bonekanya lebih erat. Waktu berjalan lambat malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana rumah masih gelap. Lampu ruang tamu belum dimatikan. Rizka terlihat duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding. Tangannya gemetar memegang sesuatu, tak jelas apa, tapi ada noda gelap di sana. Matanya kosong, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Ketika azan subuh berkumandang dari kejauhan, Rizka baru tersadar.
Ia bangkit perlahan, membuka keran air, membasuh tangannya berkali-kali. Lalu ia keluar ke halaman depan, menatap langit yang mulai memucat. Pagi datang. Tetangga, Bu Narti, yang hendak menyapu halaman, menyapa dari pagar. "Pak Esko kemana, Bu Rizka? Biasanya jam segini udah siap ke kantor." Rizka menoleh cepat, senyumnya kaku. Keluar, mungkin mau jalan sebentar. Tapi wajahnya tak bisa berbohong. Pucat, matanya bengkak, bibirnya kering. Hari itu berlalu lambat. Polisi belum tahu, warga belum curiga. Tapi sekitar pukul 3 sore, anjing yang sama menggonggong keras lagi di arah kebun belakang. Beberapa warga yang sedang lewat menghampiri. Mereka mencium bau tak sedap dari arah semak dekat pohon jambu. Ketika mereka mendekat, salah satu warga menjerit. Di balik tumpukan daun kering, tubuh Brigadir Esko tergeletak dengan luka di pelipis dan lehernya. Darah sudah mengering, tapi bekasnya masih jelas. Warga berteriak, memanggil polisi. Tak butuh waktu lama, garis kuning melingkari kebun itu. Rizka hanya berdiri di ambang pintu, wajahnya pias. Ia tak bersuara, tak menangis, hanya mematung, seolah tak lagi punya kekuatan untuk menyangkal apapun. Sore itu, Dusun Jembatan Gantung menjadi saksi bisu tragedi yang mengguncang seluruh Lombok Barat. Rumah dinas kecil itu berubah jadi lokasi pembunuhan, dan nama Bribtu Rizka mulai beredar di antara bisik-bisik warga. Mereka yang dulu kagum karena pasangan polisi itu tampak harmonis, kini saling berbisik ngeri. Katanya Rizka yang bunuh suaminya sendiri. Dan sejak hari itu, setiap kali matahari tenggelam di balik kebun, anjing tetangga itu selalu menggonggong tanpa sebab. Sebagian warga percaya, malam itu belum benar-benar berakhir. Karena ada sesuatu, atau seseorang, yang belum pergi dari rumah itu. Sementara Rizka duduk di beranda, menatap pohon jambu yang sama seperti malam sebelumnya. Matanya kosong, tapi di balik tatapan itu, ada satu hal yang jelas, ketakutan. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan datang mencarinya. Dan kali ini, tak akan ada jalan untuk mengelak. Ruang penyidik anak di Polres Lombok Barat sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Pendingin ruangan berdengung lembut, namun suasananya menegangkan. Di balik kaca satu arah, penyidik senior bernama Ibtu Arif Prakoso memperhatikan bocah kecil berusia sekitar 8 tahun yang duduk di kursi besi. Namanya Reno, anak sematawayang Brigadir Esko dan Bribtu Rizka. Reno duduk menunduk, jarinya menggenggam boneka polisi kecil yang lusuh. Ia belum bicara sejak hari ayahnya ditemukan tak bernyawa di kebun belakang rumah mereka. Trauma, kata psikolog pendamping. Tapi hari itu, Arif merasakan sesuatu berbeda di tatapan bocah itu, seperti ada beban besar yang ingin dikeluarkan. "Reno," suara lembut Arif membuka percakapan, "boleh Om tahu, malam itu kamu dengar suara apa saja?" Bocah itu diam. Hanya boneka di tangannya yang digoyang pelan. Di balik kaca, Rizka yang menunggu di ruang lain terlihat gelisah. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia memeluk diri sendiri, seolah takut menunggu jawaban anaknya sendiri. "Om gak akan marah, Reno. Kami cuma mau bantu ayah kamu." Ucapan itu membuat Reno perlahan mengangkat kepala. Matanya memerah, suaranya gemetar. "Ayah? Ayah nggak jatuh, Om?" Arif menatapnya tajam tapi tetap tenang. "Terus, apa yang terjadi?" Bocah itu menelan ludah. "Aku lihat ayah berlutut di tanah. Ibu marah banget. Ibu ambil kayu, ibu pukul ayah di kepala. 3 kali. Ruang penyidik seketika membeku. Arif mencatat cepat, sementara psikolog di sebelahnya menatap Reno dengan mata berkaca. "Ibu bilang jangan bilang siapa-siapa. Kalau aku ngomong, ibu bakal dikurung orang jahat." Bocah itu menangis pelan, menutup wajahnya dengan boneka. Keterangan itu menjadi titik balik besar. Arif menatap berkas di meja, semua bukti kecil yang sebelumnya tak cukup kuat kini saling terhubung. Sarung tangan basah yang ditemukan di ember belakang, bercak darah di lantai dapur yang sudah disiram, dan luka di kepala Esko yang terlalu presisi. Kini semua mengarah pada satu nama, Rizka. Sore itu juga, Rizka dipanggil ulang ke ruang penyidik utama. Ia datang dengan langkah gontai, mengenakan kerudung abu-abu dan seragam dinas yang lusuh. Di matanya ada lelah, tapi juga ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Bu Rizka," ujar Arif dengan nada formal, "kami ingin ibu menjelaskan lagi kronologi malam kejadian. Tolong jujur kali ini." Rizka menatap kosong ke depan. Tangannya menggenggam ujung seragamnya. Saya sudah bilang semuanya, Pak. Esko mabuk. Dia jatuh di kebun." Arif menggeser sebuah tape recorder kecil ke depannya. "Ini rekaman keterangan anak ibu. Dia bilang ibu memukul almarhum." Dunia Rizka seakan berhenti berputar.
wajahnya memucat. Bibirnya bergetar tapi tak ada suara keluar. Reynolds bilang begitu, bisiknya lirih. Benar, Bu, jawab Arif tegas. Kami tidak memaksa. Anak ibu bicara sendiri. Beberapa detik keheningan terasa begitu panjang. Lalu pelan-pelan, air mata menetes di pipi Rizka. Dia nggak tahu apa-apa, dia masih kecil. Ibu bisa jelaskan kalau memang tidak seperti yang ia katakan, potong Arif cepat. Namun tangisan itu berubah menjadi isak tak terkendali. Rizka menunduk, bahunya bergetar hebat. Saya nggak sengaja, Pak. Saya cuma mau dia berhenti teriak. Saya cuma mau dia diam. Arif menghela napas panjang. Akhirnya pengakuan itu keluar. Ceritakan semuanya dari awal, Bu Rizka. Malam itu, menurut pengakuan Rizka, mereka bertengkar hebat. Esko menuduhnya menjalin hubungan dengan rekan polisi lain di Polres Mataram. Tuduhan yang sebenarnya tak pernah terbukti. Tapi malam itu, emosi meledak. Aku capek, Esko. Kamu pulang mabuk terus. Anak kita lihat, kamu teriak-teriak kayak orang gila, teriak Rizka malam itu. Esko membalas dengan bentakan keras. Kamu pikir aku nggak tahu kamu dekat sama dia? Aku lihat chat kalian, Rizka. Aku nggak bakal biarin kamu bawa anakku pergi dari rumah ini. Pertengkaran memuncak di kebun belakang. Hujan gerimis turun. Dalam kemarahan, Rizka mengambil sebatang kayu di dekat pohon jambu dan mengayunkannya ke arah Esko. Sekali, dua kali, lalu yang ketiga membuat Esko tersungkur. Saya panik, Pak. Saya kira dia cuma pingsan, kata Rizka di ruang penyidik dengan suara parau. Tapi darah keluar banyak banget. Saya siram pakai air, saya bersihin, saya takut. Air mata membasahi wajahnya. Anak saya lihat semuanya. Dia menjerit, tapi saya cuma bisa peluk dia dan bilang kalau ayahnya jatuh. Arif menutup berkas di depannya perlahan. Semua keterangan kini lengkap, tapi di hatinya, ia tak merasa lega. Ia tahu, tak ada kemenangan dalam kasus seperti ini. Hanya kehancuran keluarga, dan seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Malam menjelang di Polres Lombok Barat. Dari ruang tahanan wanita, suara lirih terdengar. Reno, maafin ibu, nak. Di rumah aman, Reno menatap langit-langit, boneka polisi di pelukannya. Ia tak mengerti mengapa ayah tak pernah pulang dan ibu tak lagi menemaninya tidur. Hanya satu hal yang ia tahu, malam itu, dunia kecilnya berubah selamanya. Di luar, Arif menatap berkas bertuliskan. Kasus pembunuhan Brigadir Esko, tersangka, Bribtu Rizka. Namun di balik ketenangan kasus yang selesai, masih ada tanda tanya besar yang belum dijawab. Siapa laki-laki yang diteriaki Esko malam itu? Apakah hanya halusinasi dalam mabuk, atau ada sosok lain yang terlibat, seseorang yang belum tersentuh hukum, dan penyelidikan belum benar-benar berakhir. Ruang penyidik Polres Lombok Barat kembali terasa dingin malam itu. Hujan mengguyur deras di luar, membuat udara di dalam ruangan semakin lembab. Lampu neon berwarna putih menggantung di atas meja logam yang kini menjadi saksi bisu setiap pengakuan yang berubah-ubah. Di kursi besi itu, Bribtu Rizka duduk terpaku. Seragam dinasnya kini diganti dengan pakaian sipil berwarna abu, wajahnya tanpa riasan, mata sembab karena kurang tidur. Di seberangnya duduk Ibtu Arif Prakoso, penyidik senior yang sejak awal menangani kasus kematian Brigadir Esko. Kali ini, ia tak membawa berkas tebal seperti biasanya. Hanya sebuah map kuning dan selembar foto yang tergeletak di depannya, foto lokasi kejadian, di mana tubuh Esko ditemukan dengan luka di kepala yang jelas sekali akibat benda tumpul. Bu Rizka, ucap Arif tenang, tapi nadanya menekan, anak ibu sudah bicara. Ia ingat semuanya. Rizka menunduk, tangannya saling menggenggam di pangkuan. Saya sudah bilang semuanya, Pak. Saya yang salah. Saya pukul dia. Tapi ada sesuatu yang janggal, Arif menatapnya tajam. Anak ibu menyebut ada sosok lain malam itu. Rizka terangkat menatap cepat. Sosok lain? Ya, jawab Arif. Reno bilang ia dengar suara laki-laki lain di belakang rumah. Setelah ayahnya jatuh, ada yang datang, dan ibu berteriak, jangan. Rizka membisu. Air mukanya pucat seketika. Arif bisa melihat perubahan kecil itu, cara bahunya menegang, cara pandangannya menghindar. Ia tahu, masih ada potongan cerita yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, penyidik kembali ke TKP di Desa Jatisela, Lombok Barat. Garis polisi masih membentang di sekitar kebun di belakang rumah Rizka. Lumpur mengering di antara rerumputan liar, namun jejak bekas tanah yang pernah digali masih tampak samar. Di dekat pagar bambu, sebuah batang kayu ditemukan kembali, kali ini setelah anjing pelacak menunjukkan reaksi kuat. Kayu itu masih ada sisa noda darah kering di ujungnya, dan yang mengejutkan,
Hasil uji forensik menunjukkan dua profil DNA, Esko dan seseorang lain, laki-laki. Hasil itu membuat arah penyelidikan berbalik lagi. Sore itu, Arif duduk di depan papan kronologi besar di ruang penyidik. Foto-foto Rizka, Esko, dan Reno terpasang di tengah, dengan garis benang merah yang menjalar ke berbagai titik, rumah, kebun, pos jaga, dan satu nama baru yang kini muncul di sudut bawah papan itu, Bribtu Rian Sasmita. Rian, rekan satu angkatan Rizka di Polres Mataram. Mereka dikenal akrab, bahkan beberapa saksi menyebut Rian sering datang ke rumah saat Esko sedang dinas luar. Kalau anak itu benar, gumam Arif pelan, berarti malam itu bukan hanya Rizka dan Esko. Ada orang ketiga. Malam berikutnya, Rian dipanggil untuk diperiksa. Pria berpostur tegap itu datang dengan wajah santai, mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Tapi begitu duduk di kursi interogasi, ekspresinya berubah kaku saat Arif menunjukkan hasil uji forensik. DNA kedua di kayu ini cocok dengan profil Anda, Bribtu Rian, ucap Arif dingin. Bagaimana penjelasannya? Rian terdiam beberapa saat, lalu mencoba tersenyum hambar. Saya pernah bantu Rizka bersihin kebun, Pak. Mungkin waktu itu darah saya kena serpihan bambu. Dan itu kebetulan terjadi di malam yang sama Esko meninggal. Arif menatapnya lekat-lekat. Anda pikir kami percaya? Keringat mulai muncul di pelipis Rian. Tangannya gelisah, mengetuk meja tanpa sadar. Aku cuma datang buat bantu dia, Pak. Rizka nelpon malam itu, nangis, bilang Esko ngamuk. Aku takut dia dipukul, jadi aku datang. Terus, Arif mencondongkan tubuh ke depan. Pas aku sampai, Esko udah jatuh. Rizka nangis, panik. Aku cuma bantu bersihin darahnya, Pak. Aku nggak bunuh siapa-siapa. Suasana ruang interogasi mendadak menegang. Arif tak langsung menimpali, hanya menatap lama. Kalimat, aku cuma bantu bersihin darahnya, terdengar terlalu familiar. Ia tahu betul kalimat itu sering dipakai untuk menyembunyikan keterlibatan sebenarnya. Kalau begitu, ucap Arif perlahan, kenapa Anda buang sarung tangan ke ember belakang rumah? Rian terperanjat. Dari mana Bapak tahu? Karena kami menemukannya, potong Arif. Dan di situ, ada sidik jari Anda berdua. Sementara itu, di ruang tahanan, Rizka duduk termenung. Dari jendela kecil berjeruji, cahaya senja menembus masuk. Di tangannya, ia menggenggam selembar kertas hasil pemeriksaan, hasil uji DNA batang kayu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu kebohongan yang ia bangun sudah hancur. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa bersalah, ada rasa takut. Karena malam itu, bukan hanya dirinya dan Esko yang bertengkar. Ia memang memukul suaminya, tapi pukulan terakhir yang membuat Esko tak bernyawa bukan darinya. Ia melihat sendiri Rian datang, menahan bahunya, dan, entah karena panik atau cemburu, Rian ikut mengayunkan kayu itu sekali lagi. Sudah, Rizka, sudah. Dia mati kalau kamu terusin. Suara Rian bergema di kepalanya setiap malam. Ia ingin bicara, tapi pikirannya buntu. Kalau ia buka suara, karirnya habis, hidup anaknya tamat. Dan Rian bukan orang biasa di kepolisian. Ia punya kenalan kuat. Namun kini, semua perlahan terbongkar. Rian ditahan, dan penyidik membuka pasal baru, pembunuhan berencana dengan peran ganda. Tapi kasus ini belum berakhir. Arif mencium aroma manipulasi di balik semuanya. Ada rekaman CCTV yang hilang, laporan patroli yang dihapus, dan perintah misterius agar kasus ini tidak dibesar-besarkan. Ia tahu, kasus kematian Brigadir Esko bukan sekadar tragedi rumah tangga. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya, mungkin melibatkan nama besar di dalam institusi itu sendiri. Dan malam itu, ketika Arif menatap foto Reno di papan kronologi, ia berbisik pelan. Anak kecil itu bilang benar. Tapi siapa sebenarnya yang disuruh diam? Suara hujan kembali mengguyur luar kantor. Di dalam sel, Rizka memejamkan mata, sementara di ruang tahanan pria, Rian menatap dinding kosong dengan mata gelap, seperti menyimpan rahasia yang belum sempat terucap. Penyelidikan belum selesai. Tapi satu hal pasti, malam itu tak hanya satu tangan yang menodai darah Brigadir Esko. Hari itu, Pengadilan Negeri Mataram seakan berhenti bernafas. Sejak pagi, halaman gedung sudah dipenuhi warga, wartawan, dan aparat keamanan yang berjaga di setiap sudut. Mikrofon media berderet di pagar besi, menunggu satu nama yang kini menjadi pusat perhatian seluruh Nusa Tenggara Barat, Bribtu Rizka Ayu Pratiwi, seorang polwan yang kini duduk di kursi pesakitan, dituduh membunuh suaminya sendiri, Brigadir Esko Dwi Pramana. Langit mendung.
Aroma hujan tipis masih tersisa di udara saat mobil tahanan berhenti di depan pintu utama. Dari dalam, Rizka turun dengan langkah berat, tangannya terborgol, wajahnya tertutup masker putih. Rompi tahanan oranye kontras dengan kulitnya yang pucat. Di sampingnya, dua petugas wanita menggiringnya masuk melewati lorong panjang yang dipenuhi kamera dan teriakan wartawan. "Bribtu Rizka, apa benar Anda membunuh suami sendiri? Bagaimana dengan kesaksian anak Anda?" Tak satu pun pertanyaan dijawab. Ia menunduk, berjalan tanpa suara. Namun di matanya yang basah, tersimpan bayangan wajah Reno, anaknya yang kini berusia 8 tahun. Bayangan itu terus menghantui, sama seperti malam berdarah yang tak pernah bisa ia lupakan. Ruang sidang utama dipenuhi oleh puluhan kursi. Di barisan depan duduk para wartawan, mencatat setiap detik sidang yang disebut-sebut sebagai kasus paling menyayat di kepolisian Lombok Barat. Jaksa penuntut umum, Reno Wirawan, berdiri tegak dengan berkas setebal hampir 10 cm. Di sisi kanan, Ibtu Arif Prakoso, kini hadir sebagai saksi penyidik yang membawa bukti lengkap hasil olah TKP. Namun semua mata tertuju pada satu sosok kecil di kursi saksi, Reno kecil, anak semata wayang Esko dan Rizka. Ia duduk dengan tubuh gemetar, memeluk boneka beruang lusuh yang selalu menemaninya sejak malam tragedi itu. Di belakangnya, seorang psikolog duduk mendampingi, berusaha menjaga agar suasana tak terlalu menakutkan. Hakim Herlambang Aditya, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam, menatap lembut bocah itu. "Ananda Reno," katanya perlahan, "tidak perlu takut. Katakan saja apa yang kamu lihat malam itu. Di sini tidak ada yang akan menyakiti kamu." Bocah itu menatap ke depan. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Aku lihat ayah jatuh, tapi bukan karena terpeleset." Ruangan mendadak hening. Ada ibu di sana. Ibu marah. Ibu dorong ayah. Ayah jatuh, ada darah di tanah. Tangisnya pecah, menggema di seluruh ruang sidang. Beberapa orang di kursi penonton menutup mulut, menahan isak. Bribtu Rizka menunduk dalam, pundaknya bergetar, dan untuk pertama kalinya selama persidangan, ia meneteskan air mata di hadapan publik. Jaksa menatap hakim, lalu membuka satu persatu bukti, hasil autopsi, laporan forensik, hingga barang-barang yang ditemukan di lokasi. "Yang mulia," ucapnya tegas, "hasil forensik menunjukkan luka di kepala korban bukan akibat terjatuh. Sudut luka menunjukkan arah pukulan horizontal, dengan kekuatan cukup besar, mengarah dari kiri ke kanan. Ini menunjukkan tindakan aktif, bukan kecelakaan." Ia kemudian mengangkat foto batang kayu yang ditemukan di belakang rumah, dibungkus plastik bukti. Benda ini, yang sebelumnya sudah dibersihkan, memiliki DNA korban dan terdakwa. Tidak ditemukan DNA orang lain. Artinya, yang memegang benda ini pada saat kejadian hanyalah dua orang, korban dan terdakwa. Ruang sidang kembali bergemuruh. Beberapa wartawan langsung mengirim laporan cepat ke redaksi mereka. Hakim menenangkan suasana. "Hening, kita lanjutkan." Sementara itu, pembela hukum Rizka, pengacara muda bernama Laras Wibisono, mencoba menahan arus. Ia berdiri, menatap hakim dan publik yang tampak sudah condong ke arah satu kesimpulan. "Yang mulia, kami tidak menyangkal bahwa Rizka berselisih dengan suaminya malam itu. Namun, fakta bahwa saudara Brigadir Esko dikenal temperamental juga harus diperhitungkan. Terdakwa bertindak spontan dalam kondisi takut dan tertekan, bukan dengan niat membunuh." Namun jaksa langsung menyela. "Pembela boleh berpendapat, tapi anak terdakwa sendiri menyebut bahwa setelah ayahnya jatuh, ibunya tidak berteriak minta tolong. Justru membersihkan darah di tanah dan memindahkan kayu ke pagar belakang. Ini bukan reaksi spontan, ini upaya menghilangkan jejak." Laras terdiam. Hakim menatap ke arah Rizka yang kini menunduk tanpa suara. Di luar sidang, media online dan televisi menayangkan siaran langsung. Judul besar bertebaran di layar, "Kesaksian anak bongkar rahasia kematian Brigadir Esko." Tangisan bocah pecahkan hati penonton sidang Rizka. Masyarakat terbelah dua. Ada yang kasihan pada Rizka, seorang ibu tunggal yang kini kehilangan segalanya. Tapi banyak juga yang marah, menilai tindakannya tak manusiawi, bahkan lebih kejam karena dilakukan di depan anak sendiri. Namun di tengah semua sorotan itu, ada satu sosok yang memperhatikan dengan diam, Ibtu Arif. Ia duduk di bangku belakang ruang sidang, memperhatikan dari jauh. Matanya tak hanya tertuju pada Rizka atau Reno, tapi pada seseorang di barisan pengunjung, seorang pria berseragam sipil yang berusaha menunduk dan keluar pelan-pelan ketika sidang berlangsung. Arif mengenal wajah itu. Bribtu Rian Sasmita. Arif mengepalkan tangannya.
Ia tahu betul, Rian adalah bagian dari cerita malam itu. Tapi entah bagaimana, namanya menghilang dari berkas yang masuk ke pengadilan. Semua bukti yang mengarah padanya tiba-tiba tidak lagi tercantum. Sore hari, sidang ditutup. Rizka dibawa kembali ke ruang tahanan sementara. Reno digendong oleh psikolog menuju ruang belakang, masih menangis dalam diam. Jaksa, hakim, dan pengacara meninggalkan ruangan dengan ekspresi berat. Tapi Arif tidak langsung pulang. Ia mendatangi salah satu petugas administrasi pengadilan dan bertanya, berita acara pemeriksaan Rian Sasmita, kenapa nggak ada di berkas persidangan hari ini? Petugas itu kebingungan. Loh, berkasnya nggak pernah masuk ke kami, Pak. Katanya sudah ditarik dari kepolisian. Arif menatap kosong beberapa detik, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Di luar, hujan kembali turun, deras dan tiba-tiba. Ia berdiri di bawah atap pengadilan, menatap langit gelap sambil bergumam. Kalau benar begitu, ada yang bermain di atas kita. Malamnya, di sel tahanan wanita, Rizka duduk menatap kosong. Ia menggenggam foto kecil Reno yang diselundupkan oleh petugas jaga. Maafkan ibu, nak. Ibu nggak sanggup lagi berbohong, bisiknya pelan. Ia tahu, kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Sidang hari itu hanya membuktikan bahwa ia bersalah, tapi bukan satu-satunya. Di luar sana, seseorang masih bebas, membawa rahasia yang bisa menjungkir balikan segalanya. Dan malam itu, jauh dari tembok penjara, seseorang membakar sebuah kertas di halaman belakang rumahnya. Di atas kertas itu tertulis, laporan pemeriksaan Bribtu Rian Sasmita, barang bukti DNA. Kertas itu hangus, terbakar bersama satu-satunya bukti yang bisa menyelamatkan Rizka dari tuduhan tunggal pembunuhan. Sidang putusan itu menjadi puncak dari segala yang telah menumpuk, amarah, kesedihan, penyesalan, dan kebenaran yang akhirnya tak bisa lagi ditutupi. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Parepare itu penuh sesak. Warga dusun Jembatan Gantung datang jauh-jauh hanya untuk menyaksikan akhir dari kisah yang selama berbulan-bulan menjadi bisik-bisik di warung kopi dan pos ronda. Bribtu Rizka berdiri di tengah ruangan, memakai seragam tahanan berwarna oranye. Kerudungnya kusut, wajahnya pucat, matanya sembab. Tangannya diborgol, namun ia berusaha berdiri tegak. Di hadapannya, hakim tua dengan suara berat mulai membacakan putusan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti palu yang menghantam dada. Berdasarkan bukti, saksi, serta pengakuan yang bertentangan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah menyebabkan kematian Brigadir Esko, ucap sang hakim tegas. Ruang sidang seketika hening. Hanya terdengar isak kecil dari bangku pengunjung. Rizka memejamkan mata, air mata menetes perlahan. Tangannya gemetar, seolah tubuhnya kehilangan tenaga untuk menahan beban yang selama ini disimpannya. Namun yang paling menghancurkan bukanlah vonis itu, melainkan pandangan kecil yang menatapnya dari baris belakang. Anaknya, bocah berusia 5 tahun, duduk di pangkuan keluarga almarhum Esko, mengenakan kemeja putih polos. Tatapannya kosong, namun di balik bola matanya tersimpan kenangan paling mengerikan yang pernah dilihat seorang anak. Bocah itulah saksi kecil yang tanpa sengaja membuka kebenaran. Kata-kata polosnya di hadapan penyidiklah yang membuat penyelidikan berbalik arah. Ia bercerita bagaimana malam itu, ibunya dan ayahnya bertengkar hebat di dapur. Ia mendengar piring pecah, lalu suara teriakan yang memekik di antara hujan yang turun deras. Ia melihat ayahnya terjatuh, dan ibunya berdiri di atasnya, wajahnya dipenuhi darah dan amarah. Keterangan bocah itu awalnya dianggap hayalan. Tapi ketika tim forensik menemukan bekas luka dan darah di belakang rumah, tepat seperti yang diceritakannya, semua orang terdiam. Rizka tak lagi bisa mengelak. Hakim mengetukkan palu 3 kali, menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Bribtu Rizka. Ruang sidang bergemuruh dengan bisikan. Ada yang menghela napas lega, ada yang menatap kasihan, tapi ada juga yang masih tak percaya bahwa seorang polisi wanita yang dikenal tegas dan religius bisa berakhir seperti ini. Rizka menunduk, bibirnya bergetar. Saya tidak bermaksud membunuhnya, yang mulia, lirihnya. Namun kata-katanya tenggelam di tengah hiruk-pikuk ruang sidang yang mulai ramai. Di luar, wartawan sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon. Ketika Rizka dibawa keluar oleh 2 petugas, blitz kamera menyilaukan wajahnya. Langit sore di Parepare mendung, angin laut membawa aroma garam dan debu jalanan. Di antara kerumunan, anaknya kembali menatap. Tapi kali ini, bocah itu menggenggam erat tangan bibinya, adik dari Esko, dan tak lagi berusaha memanggil ibu. Beberapa minggu setelah putusan, suasana dusun Jembatan Gantung berubah.
Rumah yang dulu ditinggali Rizka dan Esko kini kosong. Ket temboknya mulai terkelupas, dan halaman belakang yang dulunya penuh tanaman cabai kini ditumbuhi rumput liar. Tapi setiap malam, warga yang lewat di sana mengaku mendengar sesuatu, suara anak kecil menangis, disusul bisikan lembut perempuan memohon ampun. "Ah, mungkin cuma angin," kata Pak Dul, penjaga malam dusun itu. Tapi setiap kali ia melewati jalan itu, bulu kuduknya selalu berdiri. Anak kecil itu kini tinggal bersama keluarga Esko. Bibinya, Sinta, merawatnya dengan penuh kasih, tapi trauma di mata bocah itu belum hilang. Kadang ia terbangun di malam hari, berteriak memanggil ayahnya. Kadang pula ia duduk di teras rumah, menatap jalan menuju rumah lamanya, seolah menunggu seseorang pulang. Sinta sering menenangkan, memeluknya erat, dan berkata, "Ayahmu sudah tenang, Nak. Ibumu sedang menjalani hukumannya. Semua akan baik-baik saja." Namun bagaimana mungkin semua bisa benar-benar baik? Luka itu terlalu dalam. Sementara itu, di dalam lapas wanita sungguh minasa, Rizka menjalani hari-harinya dalam diam. Ia jarang bicara, jarang berbaur dengan tahanan lain. Setiap malam, ia duduk di pojok sel, menatap tembok yang dingin, dan berbisik lirih, "Aku menyesal." Ia sering bermimpi tentang malam kejadian itu, hujan deras, pertengkaran, dan suara kecil anaknya yang berteriak ketakutan. Dalam mimpi itu, ia selalu mencoba memeluk bocah itu, tapi setiap kali tangannya hampir menyentuh, sosok anaknya memudar. Suatu hari, seorang ustazah lapas datang mengajaknya bicara. "Bu Rizka, Allah memberi waktu untuk menebus kesalahan. Tapi menyesal saja tidak cukup. Doakan orang yang kau sakiti. Dan doakan anakmu, agar tak tumbuh dengan dendam." Rizka hanya mengangguk. Air matanya mengalir tanpa suara. Tahun-tahun berlalu. Nama, Brigadir Esko, kini hanya tinggal cerita. Tapi di dusun Jembatan Gantung, setiap kali malam turun dan angin lewat dari kebun belakang, orang-orang masih berbisik dengan nada rendah. Di sanalah, tempat sang anak melihat segalanya. Kini, rumah itu disebut warga sebagai rumah tangisan kecil. Tak ada yang berani mendekat selepas maghrib. Lampu di sana tak pernah dinyalakan lagi, dan meski pemerintah desa beberapa kali berencana merobohkannya, selalu saja ada kejadian aneh, alat tukang rusak, atau pekerja tiba-tiba sakit. Orang bilang, itu pertanda bahwa masih ada arwah yang belum tenang. Tapi ada juga yang percaya, itu hanya kenangan tentang cinta yang berubah menjadi bencana. Dan di antara semua yang tersisa dari tragedi itu, hanya satu hal yang benar-benar abadi. Kebenaran tak bisa disembunyikan. Bahkan oleh seorang ibu kepada anaknya sendiri.